12. Menangkap pemimpin. Bagi manusia yang terbiasa dengan lingkungan yang cerah dan luas, selokan yang gelap dan sempit penuh dengan bencana yang tidak diketahui. Yang harus kami hadapi bukanlah hal-hal seperti tikus dan kecoak, melainkan monster mengerikan yang bisa membunuh 3 orang dalam sekejap. Desisan kecil memberi tanda kepada kami bahwa iblis ular itu ada di dekat kami. Meskipun makhluk mirip ular tidak memiliki hidung yang sebenarnya, tetapi dengan lidah dan organ penciuman mereka, indera penciuman mereka sebanding dengan anjing. Saya curiga iblis ular itu akan sama. Desisan menjadi jelas dan tajam, dan jelas bahwa belerang di tubuh saya telah menarik perhatiannya. Dan bukannya lari dari baunya, dia mengejar kita. Mungkin bau itu membuatnya marah. Ini bukanlah bahan tertawaan. Sueking mengarahkan senjatanya ke depan, siap untuk menembak setiap saat. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku Metana. Saya segera memeriksa perangkat kualitas udara saya. Sama seperti saya, tingkat Metana di sini sangat tinggi. Percikan api dan tempat ini akan meledak. Jangan tembak, itu akan menyebabkan ledakan. Saya berteriak pada Sueking melalui masker oksigen saya. Sueking terkejut, dan jelas bahwa dia tidak memikirkan ini sebelumnya. Desisan semakin keras, dan iblis ular itu bisa muncul dengan sangat baik di hadapan kami dalam sedetik. Tapi karena kita tidak bisa menembak, bagaimana kita melawannya? Biarkan aku. Zen ingin mendorong saya keluar. Tetapi tidak mungkin seberapa sempit terowongan itu. Mundur, mari kembali ke ruang yang lebih terbuka untuk berdiskusi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Zen dapat membelah iblis ular itu dengan kapaknya, akan sulit untuk menyelamatkan Sueking dan aku. Dengan tidak adanya pilihan lain, yang terbaik adalah melarikan diri dan memastikan keselamatan hidup kita terlebih dahulu. Syukurlah meski terowongannya sempit, saya masih bisa berbalik. Saat saya mulai berputar, makhluk putih muncul. Bagian atas tubuhnya putih seperti salju, tapi matanya merah memikat, seperti 2 batu rubi merah darah di kegelapan. Tubuh bagian bawahnya tampak seperti ekor ular yang tertutup lumpur. Tubuh bagian atasnya tampak seperti tubuh manusia dengan kepala ular, dengan leher panjang dan lidah berwarna merah darah yang berkedip-kedip. Ini adalah pembunuh yang merenggut nyawa 3 petugas pemadam kebakaran dan memicu serangkaian kejadian setan ular. Jangan lurus belok, saya mendorong Zen dari belakang. Dalam keadaan biasa akan aneh jika dia tidak membunuhku. Ular bergerak secara linear dengan kecepatan tinggi. Jadi membungkuk dan berjalan dengan pantat kita ke atas, kita pasti tidak akan bisa lari lebih cepat. Kami hanya bisa mengambil banyak belokan untuk membuat jarak di antara kami. Untungnya, saluran pembuangan memiliki terowongan ke segala arah. Akan ada terowongan baru untuk diubah setelah jarak dekat, tidak peduli kemana Anda pergi. Tetapi jika Anda panik saat memilih jalan Anda, sangat mudah tersesat. Benar saja, setelah melewati terowongan, kami membuat jarak antara kami dan iblis ular itu. Tentu saja, dengan Zen memimpin jalan seperti lalat tanpa kepala, kami tidak dapat menemukan ruang yang lebih besar untuk bertarung melawan iblis ular. Di persimpangan ini, kaki kanan saya yang tidak berguna mulai kram lagi. Saya kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuh saya jatuh ke limbah. Ketika Zen membantu menarik saya, iblis ular itu telah menyusul dan hanya 10 meter di belakang kami. Sueking mengarahkan senjatanya ke sana. Jika itu menyerang kita sekarang, apakah Sueking menembakkan senjatanya atau tidak, kita akan mati sama saja. Satu-satunya perbedaan adalah jika dia menembak, itu akan dikubur di sini bersama kita. Dan jika tidak, itu akan menjadi makanan yang enak. Di tengah kepanikan, saya tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Setan ular-ular itu menatap pistol di tangan Sueking, tetapi matanya tidak membawa niat membunuh. Malah, mereka tampak seperti mata anak kecil yang penasaran. Biasanya, ular dan makhluk seperti itu memiliki penglihatan yang buruk dan hanya bisa melihat kira-kira 1 meter di depan. Mempertimbangkan jarak antara kita dan dia seharusnya tidak bisa melihat kita. Itu seharusnya hanya bisa mencium kita dan memperkirakan kita. Penglihatan iblis belum terwujud merosot. Mungkin karena itu sebagian manusia, spasi bagian dari gennya berasal dari Ye Xiaolou.
Karena ia memiliki gen manusia, tentunya ia juga memiliki beberapa ciri manusia. Mungkin dia seperti anak berumur 10 tahun, penasaran dengan senjata. Pada saat ini, pikiran berbahaya muncul di kepala saya, tetapi itu juga satu-satunya kesempatan kami. Saya segera memberitahu Sweking, lempar pistol Anda ke sana. Sue terkejut, tetapi tidak kedekatan penjelasan lebih lanjut, dia mencampakkan senjatanya. Seperti yang saya duga, iblis ular itu sangat ingin tahu tentang pistol itu. Ia mengambil pistol dan mulai memainkannya. Setan ular itu bahkan mengarahkan larasnya ke matanya sendiri. Apa yang asosiasi? Zen tidak mengerti. Siapa peduli, lari. Mengandalkan peta dalam ingatan saya mengarahkan Zen melalui terowongan saluran pembuangan. Mungkin karena ia sudah berpesta dengan 3 petugas pemadam kebakaran sebelumnya, siluman ular itu tidak terlalu tertarik pada makanan lainnya. Ia berkonsentrasi pada bermain dengan mainan yang mungkin merupakan mainan pertama dan satu-satunya hingga saat ini, pistol tipe 54. Ketika kami semakin dekat ke tempat drainase badai berada, terowongan itu semakin luas dan kami bisa berdiri tegak. Ini memberi saya sedikit kenyamanan. Dan sepertinya iblis ular tidak mengejar kami. Kita hanya akan meninggalkan iblis ular itu? Zen bertanya. Kita akan bicara setelah kita keluar dari sini. Saya berbalik untuk melihat terowongan tempat kami baru saja merangkak keluar. Dan pada saat yang sama, saya mendorong Zen. Bermaksud untuk mendorongnya keluar, namun tangan saya menyentuh sesuatu yang lembut. Meskipun kami menggunakan alat pelindung, aku masih bisa merasakannya, tanganku ada di dadanya. Bahkan dengan lapisan pelindung pakaian dan berat di antara kami, telapak tanganku masih bisa menyimpulkan cecup. Meskipun ukurannya lebih rendah dari Sweking, mereka juga tidak kecil. Jadi saya menyimpulkan bahwa dia adalah Cupce. Saya positif, namun mencapai kesimpulan ini berarti ada harga yang harus dibayar. Zen berteriak karena terkejut, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Apakah kamu ingin mati? Anda berani merasakan saya? Kemudian datang tamparan, tapi untungnya dia memukul helm saya. Tetap saja, dia menjatuhkanku. Bintang emas berputar-putar di depan mataku dan lantai sepertinya juga bergetar. Tapi kemudian suara gemuruh ledakan membuat saya menyadari bahwa tanah memang bergetar sangat kuat pada saat itu. Sweking adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang aneh dan dia menjatuhkan dirinya dan Zen ke tanah. Hampir pada saat yang sama, sejumlah besar limbah mengalir keluar dari semua terowongan. Terasa hangat, di tengah semua limbah kami akhirnya menarik diri. Tempat itu sepertinya akan runtuh kapan saja. Jadi kami tidak tinggal lebih lama lagi dan bergegas keluar. Saat kami keluar, bulan sudah menggantung tinggi di langit. Meskipun tidak terlalu bulat, saya merasa bulan malam itu sangat indah. Bahkan Weige yang tidak disukai pun tampak lebih enak dipandang di bawah sinar bulan itu. Mau tidak mau aku pindah untuk pelukan hangat, tetapi pria ini tidak menerima niat baikku. Sebagai gantinya, dia mencubit hidungnya dan lari jauh. Ah Muge, lepaskan pakaian pelindungmu. Miao membawakanku handuk. Aku baru ingat aku tertutup kotoran selokan yang menjijikkan. Setelah kami melepaskan pakaian pelindung dan menyeka kotoran dari wajah kami, Zen bertanya lagi tentang apa yang baru saja terjadi. Saya tertawa. Setan itu meledakkan selokan. Jika dia bermain dengan pistol, dia akhirnya akan menarik pelatuknya. Begitu ia menarik pelatuknya, metana akan menyala dan tempat itu akan meledak. Apakah itu iblis ular atau ular abadi? Dengan ledakan yang begitu kuat, jika tidak menggorengnya, itu akan aneh. Apa? Ular abadi sudah mati. Paman Liu tiba-tiba menyelinap keluar dari balik pohon kamper. Paman Liu, bagaimana Anda akhirnya berpatroli sampai ke sini? Zen bertanya dengan bodoh. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa Paman Liu tidak akan berada di sini untuk berpatroli. Benar saja, Paman Liu berlari ke arah saya dan menangkap saya. Dia membuka mulutnya untuk menggigit leherku. Karena betapa tiba-tiba dia menyerang, saya tidak bisa menyingkir untuk menghindari digigit di leher. Saya secara naluriah mengangkat lengan kiri saya untuk memblokir. Untungnya, jaket saya tebal dan dia tidak bisa menembusnya, tetapi karena rasa sakit yang membakar di lengan saya.
dia mungkin akan menggigitnya dalam beberapa detik lagi. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan Zen yang kuat pun tidak akan bisa menariknya. Selain itu, Sueking tidak lagi memiliki senjatanya. Miao Miao dan WIG bahkan lebih tidak berdaya dalam situasi ini. Jika saya ingin hidup, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saat giginya menembus kulit saya, kemungkinan besar saat jiwa saya akan naik ke surga, karena kemungkinan besar dia adalah dalang di balik segalanya. Aku mengulurkan tangan kanan ke pinggang, bermaksud untuk mengeluarkan kantong belerang. Tapi belerang ada di sabuk perkakas saya, dan saya akan meletakkannya di luar alat pelindung yang sekarang tertutup limbah. Hidup saya tergantung pada seutas benang. Di mana saya punya waktu untuk lari ke sabuk perkakas saya? Untungnya, surga belum menginginkan hidup saya. Ada satu lagi peralatan penyelamat hidup di saku saya, semprotan merica. Saya mencabut semprotan merica dan menyemprotkannya ke Paman Liu. Dia berteriak kesakitan saat dia mengangkat tangan ke matanya dan terhuyung mundur. Zen dan Sueking dengan cepat menyerangnya dan melemparkannya ke tanah, memborgolnya. Kamu dalang. Sebelum kematiannya, Xia Yulan tidak menyebut Presiden Lu, melainkan Anda Liu. Meskipun saya merasa spekulasi saya kurang tepat, saya tidak dapat memikirkan alasan lain untuk Paman Liu menyerang saya kecuali dia membalas dendam untuk anaknya. Karena perih di matanya, Paman Liu masih merintih kesakitan. Dia tidak menanggapi saya. Saya meminta Miao Miao memberi saya minuman tidak berwarna dan saya membantu Paman Liu mencuci matanya. Kemudian saya membantunya duduk untuk menjawab pertanyaan saya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Yang abadi sudah mati, semuanya sudah berakhir. Air mata mengalir di wajah keriput Paman Liu. Tiba-tiba, dia tampak bertambah tua. Seolah-olah dalam mimpi, dia mulai menceritakan semuanya. Ketika dia mencapai titik tertentu dalam ceritanya, terkadang dia akan tertawa seolah mabuk dan terkadang akan menangis karena putus asa iklan 30 tahun yang lalu. Semua yang terjadi dimulai 30 tahun yang lalu, ketika Angge dan yang lainnya menemukan kuburan abadi ular putih. Sebenarnya saat Angge membantai ular putih itu, saya juga makan bersama mereka. Dan dia tidak hanya mengeluarkan satu kantong empedu dari ular itu. Ada dua, satu besar dan satu kecil. Dia dan timnya memperlakukan saya sebagai tamu dan menawari saya kantong empedu yang lebih besar. Tidak dapat menolak keramahan mereka, saya memakannya. Jika saya tidak makan kantung empedu ular itu saat itu, maka semua yang terjadi selanjutnya juga tidak akan terjadi. Karena itu bukanlah kantong empedu. Itu adalah Naidan, alkimia internal, ular putih abadi. Yang ditemukan Angge dan timnya bukanlah makam manusia, melainkan tempat budidaya ular putih abadi. Itu sudah dibudidayakan selama 1000 tahun terakhir. Jika mereka tidak menemukannya, itu akan mencapai keabadian pada akhirnya. Sayangnya, pada akhirnya tidak bisa lepas dari kematian. Setelah saya memakan bagian tubuh jasmani abadi ular putih, saya seharusnya berakhir seperti Angge dan timnya keracunan dan akhirnya sekarat karena penyakit pencernaan. Tapi beruntung, saya makan Naidan abadi yang menyembuhkan tubuh dari racun dan memungkinkan saya untuk hidup sampai hari ini. Setelah Angge dan timnya semua meninggal, saya sering memimpikannya ular putih abadi yang kami makan. Itu memberitahuku segalanya dalam mimpiku. Dikatakan bahwa Angge membawa bencana pada dirinya sendiri. Ia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mematuhi perintahnya ketika bereinkarnasi, itu tidak akan memaafkan saya. Apa yang diinginkannya dari saya sangat sederhana, yaitu tetap di Universitas Kedokteran sampai seorang gadis bernama Xiao Lao muncul. Dan seperti itu, saya terus tinggal di Universitas Kedokteran selama hampir 20 tahun. Dan kemudian Xiao Lua akhirnya muncul. Saat pertama kali melihatnya, hati saya menjadi gelisah. Dalam 20 tahun sebelumnya, setelah saya makan Naidan, saya tidak tertarik pada wanita manapun. Saya tahu bahwa saya sudah sangat mencintainya. Setelah saya bertemu Xiao Lou, ular putih abadi muncul dalam mimpi saya sekali lagi. Dia ingin saya memiliki hubungan dengan Xiao Lou untuk menghasilkan tubuh lain untuknya. Ini menyebabkan kesusahan besar bagi saya. Xiao Lu hanyalah seorang gadis muda.
Dia cantik dan memiliki banyak laman. Dan saya adalah orang tua, hampir berusia 50 tahun. Saya tidak punya kekuatan atau uang, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan bantuannya? Tetapi ular putih abadi itu mengatakan kepada saya, ayahnya memakan kantong empedu saya yang abadi. Dia lahir dari persetubuhan yang dia lakukan dengan istrinya sementara tubuhnya mengandung roh saya. Anda jatuh cinta padanya pada pandangan pertama karena roh Anda tertarik satu sama lain. Sama sepertimu, saat pertama kali dia melihatmu, dia jatuh cinta padamu. Seperti yang dikatakan ular putih abadi, Xiaolo benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, meski aku tidak bisa mempercayainya. Seorang gadis muda yang cantik benar-benar jatuh cinta dengan seorang penjaga keamanan tua yang jelek. Benar-benar sesuatu yang konyol. Orang lain akan tertawa jika mereka tahu. Jadi saya mengatakan kepadanya untuk merahasiakan hubungan kami. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyembunyikannya dari teman sekamarnya. Kemudian ular putih abadi itu berkata dalam mimpiku bahwa ketiga gadis ini akan berguna di masa depan. Jadi aku membiarkan Xiaolao mengambil darahku dan diam-diam meneteskannya ke botol air teman sekamarnya. Maidan abadi ular putih mengubah darahku menjadi sesuatu yang mistis. Meski bisa meningkatkan tubuh manusia, itu juga bisa bertindak seperti racun yang membuat ketagihan. Saya menggunakan ini untuk mengontrol gadis-gadis. Ketika Prof. Xiao secara tidak sengaja menemukan hubungan kami, saya melanjutkan kesalahan saya dan menggunakan darah saya untuk mengendalikannya juga. Saya tidak menyadari pada saat itu betapa dia akan banyak membantu. Setelah 10 bulan kehamilan, ular putih abadi akhirnya terlahir kembali. Tapi saat itulah tragedi ini dimulai. Untuk mempercepat pemulihan kekuatannya, ular putih abadi mulai memakan darah Xiaolo dan teman sekamarnya. 3 bulan kemudian, ia meminta jari manusia untuk membantunya melepaskannya. 6 bulan kemudian, ia bahkan ingin memakan hati manusia. Saya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Aku hanya peduli pada Xiaolo, jadi aku mengatur agar dia meninggalkan universitas. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan membahayakannya. Setelah kematian Xiaolo, ular putih abadi adalah segalanya dalam hidupku. Secara nama, dia adalah anakku dan anak Xiaolo. Untuk itu, saya tetap sebagai penjaga keamanan di universitas. Hidup 10 tahun lagi dalam kesepian. Saya hanya menemukan sedikit kesenangan lagi ketika Anda muncul. Saya sangat bersyukur Anda mau duduk bermain catur dengan saya. Meskipun Anda melakukannya hanya karena pekerjaan Anda, saya tetap bersyukur. Namun saat penyelidikan Anda semakin dalam, Anda menciptakan ancaman bagi putra abadi. Itu sebabnya, saat kami bermain catur tadi malam, saya pamit ke kamar kecil dan menelepon Prof. Xiao. Aku memerintahkannya agar Supervisor Yu menarik pasanganmu pergi dan menyuruh Yingting dan Yulan menyergapmu di hutan. Saya tahu bahwa ketika Anda tidak dapat menghubungi pasangan Anda akan mencarinya di hutan. Sayangnya, saya tidak berharap rekan Anda yang lain muncul dan dengan serius. Karena kalian berdua tidak diurus di hutan kapur barus, Supervisor Yu pasti akan menjadi tersangka utama. Dari sifat pengecutnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mencela Prof. Xiao, jadi aku menyuruh Yingting membunuhnya. Saya tidak hanya berencana untuk membunuh Prof. Xiao, saya berencana untuk membunuh semua orang yang terlibat, tetapi jika mereka semua mati, saya akan menjadi seorang jenderal tanpa tentara. Jadi saya memutuskan untuk membiarkan Yingting hidup. Aku menyuruhnya bersembunyi di selokan, tapi rencanaku digagalkan lagi. Aku tidak menyangka dia tertangkap oleh kalian. Penjelasan Paman Liu menghilangkan semua keraguan saya. Kasus ini dimulai 30 tahun yang lalu. Ye Pingan dan timnya menyusup ke makam budidaya abadi iblis ular putih, yang memulai cinta abnormal antara putrinya, Ye Xiaolao dan Paman Liu. Setelah itu, dia melahirkan pelaku pembunuhan berantai ini. Meskipun Paman Liu adalah dalang di balik kasus ini, dari sudut pandang lain, bukankah dia juga menjadi korban dalam cobaan ini? Dan tidak ada yang lebih menyedihkan dari Ye Xiaolao itu. Dia awalnya hanya seorang gadis lugu dan bersinar. Tapi karena iblis ular putih abadi, dia sangat jatuh cinta dengan Paman Liu yang tidak menarik.
Di bawah tipu daya Paman Liu, dia mengira dia seperti perawan Maria melahirkan seorang putera. Kemudian setelah menerima tindakan buruk dari dokternya, Xiao Ou, dia mengalami kematian yang tidak menguntungkan. Dalam kasus ini, dia adalah orang yang paling tidak bersalah yang terlibat. Dan dia juga orang yang paling terluka.